Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan, ditulis oleh Resti Anjayani. Aku menajamkan pendengaranku. Aku semakin mendekatkan telinga sehingga tidak sengaja kepalaku malah membentur pintu, sehingga menimbulkan sedikit suara. Pintunya terketuk sedikit membuatku kaget. Belum sempat kakiku beranjak, ibu mertuaku membuka pintu kamar. Ada sesak di dada melihat wajahnya penuh amarah. "Ngapain kamu kesini, ha?" Tanyanya dengan nada tinggi. Bendakan itu membuatku melonjak kaget. Ada rasa kram mulai terasa di perut. Aku beringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku nggak sengaja, Bu," kataku terbata-bata. "Jangan sekali-kali kamu coba kesini dan menguping pembicaraan kami," telunjuknya sambil diacungkan di depan mataku. Napasku mulai tersengal menahan kerongkongan yang tercekat. Tubuhku seketika gemetar karena melihat kemarahan mertuaku yang membentakku seperti itu. "Mas, perutku sakit," kataku berteriak minta tolong pada Mas Radit. Tiba-tiba aku merasa perutku melilit. Ada rasa panas dan kencang menjalar. Ibu mertuaku tercekat. Dia melotot tak berkutik. Semakin aku bergerak, rasa sakit di perutku semakin terasa menekan dan menusuk. Aku terduduk dan memegang perutku sambil berteriak memanggil nama Mas Radit yang berada di dalam kamar. "Mas Radit, sakit!" Mungkin sebab suara jeritanku akhirnya Mas Radit tergopoh-gopoh datang mendekat. Dia terkejut melihatku kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Mas Radit khawatir. "Perut aku sakit sekali, Mas," kataku. Sementara itu, ibu mertuaku berdiri menatap kami tanpa melakukan apa-apa. "Aku mau bawa Risma ke rumah sakit sekarang," kata Mas Radit panik pada ibu mertuaku. Kulihat ketakutan mulai menghias wajahnya. Kedua tangannya segera menelusup ke bawah pahaku, menarik tubuhku dan membopong lalu setengah berlari. Sakit, Mas," aku berteriak histeris. Takut jika terjadi apa-apa dengan janinku hingga mengagetkan seluruh penghuni di rumah ini. Semua keluar mencari tahu. Mereka hanya memandang tanpa bertanya. Membantu kami mempersiapkan mobil agar bisa segera berangkat dan mendapat penanganan. Dalam perjalanan, rasa sakit itu semakin menyiksa. Kuremas bajuku mencoba menahan kesakitan yang semakin menjadi. Peluh mulai membanjiri tubuhku. Entah sudah seberantakan apa wajahku saat ini. Mungkin sudah seperti mayat, pucat pasi. Mas Radit mengemudikan mobil dengan cepat. Dia sudah terlihat sangat panik sekali. Sesampainya di rumah, Mas Radit berteriak memanggil-manggil perawat yang ada. Dengan sigap dan cepat sebuah ranjang derek pasien sudah siap membawaku. Dengan hati-hati Mas Radit menggendong dan menaruh tubuhku di atas ranjang. Dua orang perawat menyeret ranjang sambil setengah berlari diikuti oleh Mas Radit. Sementara itu, mertuaku sama sekali tidak ikut pergi ke rumah sakit. Mungkin marah padaku yang sudah lancang mengintip pembicaraan mereka. Kemudian aku tersadar, membuka mata, lalu menelisik keadaan sekitar. Kurasakan sedikit nyeri di tangan kiri saat mendapati selang infus menggantung di sebelah ranjang. "Di mana Mas Radit?" Aku teringat dengan bayiku. Ku pegang perut dan mengusapnya. Kurasa perutku masih seperti tadi. Selang beberapa menit, seorang dokter dan Mas Radit masuk ke dalam ruangan. Senyum Mas Radit terukir di wajahnya saat melihatku sudah sadar. Dokter itu berdiri di samping ranjang dan memeriksaku dengan stetoskop yang tergantung di leher. "Bagaimana dengan janin saya, Dok?" tanyaku cemas.
Dokter itu tersenyum menjelaskan bahwa kandunganku masih baik-baik saja. Kondisi seperti ini terjadi saat tubuh sedang dalam proses penyesuaian dengan berbagai perubahan akibat adanya kehamilan. Jenis kontraksi tersebut disebabkan oleh meregangnya jaringan ikat di sekitar rahim atau biasa disebut dengan kontraksi dini yang bisa terjadi akibat kaget yang berlebihan atau terjadi sedikit benturan pada tubuh namun masih tergolong normal. Beruntung belum sampai terjadi pendarahan, bisa-bisa keguguran jika tak secepatnya mendapatkan penanganan. Saran saya, jaga baik-baik kandungannya ya. Jangan sampai stres atau terganggu oleh sesuatu yang membuat tidak nyaman, ucap dokter itu menenangkan. Terima kasih dok, kata Mas Radit. Baiklah, ibu harus banyak istirahat ya, tuturnya lembut kemudian berlalu meninggalkan kami. Bertepatan dengan perginya dokter, Mas Radit memandangku diam. Dia masih terlihat cemas. Gimana? Perut kamu masih sakit? Tanya Mas Radit. Sudah mendingan mas, jawabku. Maafkan aku mas, tadi aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dan ibu, kataku lagi. Apa? Memangnya apa yang kamu dengar tadi? Tanya Mas Radit kaget. Aku hanya mendengar ibu mengatakan bahwa butuh bayinya. Itu maksudnya apa mas? Tanyaku curiga. Kamu sepertinya salah mendengar. Tidak ada yang mengatakan itu, jawab Mas Radit gelagapan. Tidak mas, meskipun samar-samar, tapi aku yakin ibu mengatakan itu, kataku menelisik. Ibu mengatakan itu, maksudnya ibu butuh bayi untuk dijadikan pewaris keluarga kami. Jadi mas tadi dimarahin ibu karena membawa kamu pergi kerja. Takutnya kamu kecapean dan bayi kita kenapa-kenapa. Kamu sudah tahu mengenai itu kan? Kata Mas Radit beralasan. Kamu bohong mas, aku yakin maksudnya bukan itu, kataku tidak percaya. Mas nggak bohong sayang, memang itulah maksudnya. Mas tadinya tidak ingin memberitahu kamu karena kamu takut tersinggung. Apalagi kamu kan selalu ingin ikut pergi ke pabrik, kata Mas Radit menjelaskan. Aku hanya diam menanggapi perkataan Mas Radit. Sepertinya aku harus mencari bukti yang jelas dari sekarang tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarga itu. Sayang, lalu kenapa tadi kamu malah mengintip pembicaraan mas? Kamu tahu kan, ibu paling tidak suka ditanya yang tidak jelas, apalagi dimata-matai seperti itu, kata Mas Radit berbalik bertanya padaku. Aku hanya ingin ngobrol sama ibu, tapi belum sempat mengetuk pintu kamar. Ibu malah sudah membukanya, jawabku berbohong. Kamu jangan bohong, Riz. Mas mohon, jangan pernah lakukan hal seperti ini lagi. Kalau tidak, Mas Radit tidak melanjutkan perkataannya lagi. Kalau tidak apa, Mas? Tanyaku penasaran. Kalau tidak pasti ibu akan sangat marah. Asal kamu tahu saja, ibu kalau marah sangat menyeramkan. Mas saja takut kalau ibu marah, kata Mas Radit yang membuatku ngeri. Suara ponselku berdering di tas kecil yang tadi aku bawa sepulang dari pabrik. Aku tadi belum sempat menyimpannya saat pulang ke rumah dan aku masih membawanya ketika ke rumah sakit. Aku mengangkat telepon yang ternyata dari ibuku. Halo nak, Pak Ali tadi sudah mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki aliran ilmu hitam sedang mengincarmu. Kamu harus berhati-hati, kata ibu tanpa basa-basi. Suaranya terdengar panik disertai tangisan khawatir. Ilmu hitam apa maksud ibu? Tanyaku cemas. Sementara itu Mas Radit yang mendengarkan pembicaraanku dengan ibu di telepon terlihat kaget mendengarnya. Ilmu hitam seperti apa yang ibu maksud dan kenapa ibu terdengar panik sekali? Aku kemudian melihat ke arah Mas Radit. Dia semakin mendekat kepadaku dan ingin tahu apa yang ibu bicarakan padaku. Sebaiknya kamu kesini nak. Ibu ingin bicara banyak denganmu. Atau cepat kirimkan alamat mertuamu, biar ibu dan bapak yang datang ke sana menjemputmu, kata ibu khawatir. Iya bu,
Sekarang Risma kirim alamat lengkap rumah mertua Risma, kataku. Cepat ya nak, kirim sekarang juga alamat lengkapnya, kata ibu. Telepon pun terputus. Mas Radit menatapku dengan lekat. Apa yang tadi ibu bicarakan? Tanya Mas Radit. Ibu mengatakan bahwa aku sedang diincar oleh seseorang yang mempunyai ilmu hitam, Mas, dan ibu mau datang ke sini untuk menjemputku, jawabku. Ilmu hitam apa sih maksudnya? Kamu ini masih sakit. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu harus pulih dulu, baru nanti kabari ibu. Mas gak mau terjadi sesuatu yang buruk pada anak yang kamu kandung. Kamu ingat kan kata dokter, kamu tidak boleh stres atau berpikiran yang berlebihan, kata Mas Radit. Ketika aku sedang mengetik alamat rumah mertuaku, Mas Radit langsung mengambil ponselku, padahal aku belum sempat mengirimkan pesan itu pada ibu. Sini handphonenya, Mas ambil dulu ya. Sekarang kamu harus fokus dulu pada kesehatan dan kesembuhan kamu. Baru setelah itu urus masalah yang lain, kata Mas Radit. Tapi Mas, aku belum menghubungi ibu. Tolong kembalikan ponselku, kataku yang berusaha mengambil ponsel milikku. Mas yang akan menghubungi ibu. Pokoknya sekarang Mas minta kamu harus fokus pada kandungan kamu dan kesehatan anak kita, kata Mas Radit. Mas Radit tetap bersikukuh menyita ponselku dan menyuruhku agar aku tidak berpikir yang berlebihan. Aku tidak berdaya untuk mengambil ponselku dari Mas Radit karena perutku yang masih terasa ngilu. Sekarang kamu makan dan minum obatnya. Setelah itu istirahat supaya kita bisa cepat pulang dari rumah sakit, kata Mas Radit menyuapiku makan dan meminumkan obat. Aku jadi kepikiran perkataan ibu yang mengatakan aku sedang diincar seseorang yang memiliki ilmu hitam. Tapi siapa orang yang mengincarku? Seingatku, aku tidak mempunyai musuh. Apalagi semenjak menikah, aku hampir tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun kecuali suamiku dan keluarganya. Apa mungkin orang yang mengincarku yang ibu maksud adalah salah satu dari penghuni rumah mertuaku? Tapi apa alasannya? Memang selama ini aku merasa banyak hal yang aneh yang terjadi di rumah mertuaku beserta semua penghuninya yang misterius. Tapi kalau dugaanku benar, apa alasannya? Aku jadi semakin bertanya-tanya. Singkat cerita, hari berganti dan hari itu aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Keadaanku dan janinku sudah membaik. Sesampainya di rumah, aku disambut oleh kedua mertuaku. Mereka ternyata tersenyum, senang melihat kedatanganku. Padahal aku berpikir mereka masih marah padaku. Kamu sudah sehat? Kamu harus banyak istirahat dan jaga kehamilan kamu, kata ibu mertuaku sambil mengelus perutku. Sudah bu, maafkan Risma ya bu karena kejadian waktu itu, kataku. Tidak apa-apa. Lain kali jangan pernah kamu ulangi lagi hal seperti itu, jawab ibu mertuaku. Bawa Risma ke kamarnya, dia harus istirahat, kata ayah mertuaku. Mas Radit pun menuntunku ke kamar kami. Sayang, Mas hari ini harus keluar. Kamu mau Mas belikan sesuatu? Ini kan sudah sore Mas. Emangnya Mas mau kemana? Ada pekerjaan yang harus Mas selesaikan. Kamu tunggu di sini ya, kata Mas Radit. Mas Radit pergi sementara, aku beristirahat di kamar. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi Mas Radit belum juga pulang, sampai aku ketiduran menunggunya pulang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri dengan perlahan. Aku membuka mataku sedikit, karena masih mengantuk. Terlihat satu sosok yang masuk dengan berjalan sambil berjingkat. Rambutnya panjang, kusut dan sangat tebal. Dia memakai jubah dan kain putih yang lusuh dengan bau yang tengik. Dia perlahan menuju aku yang gemetaran. Badanku berkeringat sampai baju ikut basah. Makhluk itu terus mendekatiku. Wajahnya hitam pekat.
Ketika sudah dekat, dia membungkukkan tubuhnya dan berbisik, "Anakmu lah pewaris selanjutnya." Sekarang sangat jelas bahwa dia adalah nenek tua waktu itu yang dikunci di kamar lantai 3, yang tak lain adalah eyangnya Mas Radit. Dia meraba perutku. Terlihat kuku-kukunya yang panjang. Mulutku terasa terkunci. Lidah terasa keluh. "Ya Allah, tolonglah aku," kataku di dalam hati. Aku terus berdoa sambil terus menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya melalui hidung secara perlahan-lahan. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan berjalan keluar seperti saat dia masuk ke dalam kamar. Tak lama setelah itu, badanku dapat digerakkan kembali. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku mencoba untuk menenangkan diri sampai aku teringat pesan ibu yang mengatakan bahwa aku harus berhati-hati dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi mengambil air wudhu. Setelah itu aku membawa sajadah yang tersimpan di lemariku yang tak pernah aku pakai sholat selama di sini. Aku menghamparkan sajadah di tengah-tengah kamar itu untuk melakukan sholat sunnah witir 3 rakaat sekhusyuk yang aku mampu. Tiba-tiba saja, brak, terdengar suara orang menggebrak pintu, membuatku kaget bukan kepalang. Selama aku melakukan sholat, banyak sekali gangguan yang terjadi, seolah memaksaku agar menghentikan sholatku. Bunyi apapun aku abaikan. Entah dari mana keberanian ini datang. Padahal aku adalah orang yang penakut. Tapi seolah-olah ada yang kuasa menggerakkan tubuh ini. Setelah sholat, aku langsung wiridan kemudian berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dan janinku dan tolong tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini," kataku di dalam hati. Setelah selesai, aku membereskan mukena dan sajadah yang aku pakai. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi Mas Radit belum juga datang ke kamar. Aku langsung berbaring di kasur dan menenggelamkan tubuhku di dalam selimut karena ketakutan. Benar kata ibu, bahwa ada orang yang sedang mengincarku. Aku dapat merasakannya sekarang. Tiba-tiba saja, ada yang menarik selimut yang menutupi tubuhku, dan ketika aku lihat, dia adalah Clara. Yang lebih mengejutkan aku, gadis kecil itu wajah dan bajunya dipenuhi darah. Aku langsung terperanjat bangun. "Ya Allah, kamu kenapa, Nak? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu berdarah seperti ini?" tanyaku cemas. Dia tidak bergeming. "Ayo Nak, kita ke rumah sakit sekarang juga." Namun dia malah memegang tanganku dan menuntunku. "Kita mau kemana? Ayo, kita ke rumah sakit saja," kataku. Namun Clara tidak menghiraukan perkataanku. Dia hanya terus menuntunku dan aku mengikutinya berjalan. Rumah ini sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. "Mbak Nurul, Mbak Inem, Mbak Surti," aku memanggil mereka, berharap mereka mendengar dan membantuku untuk mengobati luka Clara. Sementara itu Clara terus menuntunku. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan padaku. Kami terus berjalan menuju taman belakang sepertinya, karena aku belum pernah ke sana sekalipun. Apa yang akan Clara tunjukkan padaku? Dan kenapa dia terluka seperti itu? Tanpa terasa, kami sekarang di ambang pintu rumah menuju halaman belakang. Kami terus berjalan. Taman belakang ini cukup luas. Di sana juga banyak terdapat pepohonan yang menjulang tinggi. Ini sudah malam. Mau ngapain kita kesini? Kamu sedang terluka. Aku mencoba menghentikan langkah kaki Clara. Clara menghentikan langkahnya kali ini dan dia menunjuk ke arah dekat pohon rambutan yang jaraknya masih agak jauh dari tempat kami berdiri sekarang. "Ada apa di sana?" tanyaku sambil menatap gadis kecil yang bajunya dipenuhi darah itu. Clara hanya menunjuk-nunjuk ke arah pohon itu.
aku jadi penasaran. Memangnya ada apa di sana? Ya sudah, kamu tunggu di sini ya, kataku pada Clara. Aku kemudian melangkahkan kakiku menuju pohon rambutan itu. Di sana sedikit gelap karena cukup jauh dari lampu. Sebenarnya aku merasa takut, tapi aku penasaran dengan apa yang ingin Clara tunjukkan padaku. Kulihat di sekeliling taman belakang sangat sepi. Sepertinya tidak ada orang lain kecuali aku dan Clara. Aku terus mendekati pohon rambutan itu sampai akhirnya tinggal beberapa langkah lagi aku sampai ke sana. Tiba-tiba saja kakiku kesandung, menyebabkan aku terjatuh, tapi tidak terlalu keras karena kaki kananku sempat menahan tubuhku. Tapi sepertinya kakiku terkilir. Aku memijat-mijat sedikit kakiku sembari duduk di tanah dekat pohon itu. Ketika aku melihat ke sekeliling, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat beberapa gundukan tanah, lengkap dengan sebuah nisan di masing-masing gundukan yang menyerupai kuburan. Aku langsung beringsut mundur dan mengucak mataku. Aku melihatnya sekali lagi dan benar saja, sepertinya memang itu adalah kuburan. Tapi kuburan siapa? Aku melihatnya lebih dari satu. Apa mungkin ini adalah kuburan dari anggota keluarga ini? Tapi siapa? Mas Radi tidak pernah menceritakan mengenai saudaranya atau siapapun yang meninggal di sini. Aku mendekati salah satu kuburan yang lebih dekat dengan tubuhku saat ini. Aku berusaha membaca tulisan nama yang terpasang di nisan yang terbuat dari kayu itu. Sepertinya kuburan ini sudah cukup lama, mengingat nisan yang terbuat dari kayu itu pun sudah lapuk. Aku mengusap-ngusap nisan itu yang sudah sedikit bercampur dengan tanah dan tulisannya sudah sedikit pudar. Aku berusaha membaca nama siapa yang tertulis di nisan tersebut. Aku terus membersihkan nisan itu dengan kedua tanganku dan ternyata tulisan nama di nisan itu adalah Clara Laura binti Bagja Atmaja. Rasanya jantungku hampir copot melihat tulisan di nisan itu. Aku langsung menangkupkan kedua tanganku di mulutku seakan tidak percaya dengan nama yang aku baca di nisan itu. Jadi, Clara sebenarnya sudah meninggal. Lalu siapa sebenarnya gadis kecil yang barusan menuntunku yang aku kira Clara? Aku mencoba untuk bangun dan melihat ke arah Clara yang sedang menungguku di tempat yang jaraknya beberapa meter dari kuburan ini. Dan ternyata Clara sudah tidak ada di sana. Tidak ada siapapun di tempat itu. Lalu aku melihat ke arah samping kuburan itu. Ternyata di sana sudah berjejer gundukan tanah yang menyerupai kuburan seperti yang aku temukan barusan. Aku melihat dan menghitung ada sekitar 9 kuburan yang berjejer di sana. Kuburan siapakah ini semua? Kenapa ada kuburan di halaman belakang dan kuburan siapa saja ini? Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku saat ini. Dengan kaki yang masih sakit karena terkilir, aku mencoba untuk mendekati kuburan yang kedua. Aku mulai membersihkan nisannya dan ternyata di sana tertulis Bagja Suprapto bin Atmaja. Aku semakin kaget ketika melihat nama Mas Bagja juga tertulis di nisan kuburan yang kedua itu. Berarti Mas Bagja sudah mati. Lalu yang ada di dalam rumah itu siapa? Tak berhenti di situ. Aku juga membersihkan nisan yang ketiga. Dan di sana tertulis Nurul Amalia binti Suherman. Lagi-lagi aku dibuat kaget melihat nama yang tertulis di nisan itu. Aku mencubit tanganku berharap ini semua hanyalah mimpi. Tapi ternyata tidak. Ini semua nyata. Aku kembali bangun dan membersihkan lagi nisan yang keempat. Di sana tertulis nama Setio Nugroho bin Atmaja. Apa Mas Tio juga sudah meninggal? Aku terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Aku membersihkan nisan-nisan kuburan yang berjejer itu sampai akhirnya
terkuak bahwa semua anaknya Pak Atmaja yang tak lain adalah mertuaku bersama semua istrinya dan anaknya telah terpampang namanya di semua nisan itu, kecuali Mas Radit. Aku pembantu di rumah ini dan kedua mertuaku. Itu berarti semua saudara Mas Radit bersama istri dan anaknya telah meninggal semua? Antara percaya dan tidak. Aku benar-benar merasa sangat takut saat ini. Bagaimana mungkin mereka sudah meninggal? Karena sebelumnya aku beberapa kali bertemu mereka di rumah itu, meskipun sikap mereka yang sangat aneh. Tidak, pasti aku salah menduga. Apa bisa orang yang sudah meninggal bisa berkeliaran di sebuah rumah? Mas Radit pun tidak pernah menceritakan bahwa saudaranya sudah meninggal. Bahkan kami sempat berinteraksi beberapa kali. Ada apa sebenarnya dengan keluarga ini? Namun, aku melihat ada satu lubang lagi yang menyerupai kuburan, tapi belum ada nisan. Masih berbentuk sebuah lubang. Untuk siapa lubang kuburan ini? Aku harus menanyakan ini semua pada Mas Radit dan meminta penjelasannya. Apa orang yang sedang mengincar aku yang dikatakan ibu adalah mertuaku atau mungkin suamiku sendiri? Aku tidak bisa mencari tahu ini sendiri karena sangat beresiko. Aku harus meminta bantuan pada orang tuaku. Aku harus menghubungi mereka dan menceritakan kejadian ini pada ibu. Tapi ponselku diambil oleh Mas Radit. Jalan satu-satunya, aku harus kabur dari sini untuk bertemu kedua orang tuaku. Di tengah kebingungan dan ketakutan yang melanda, aku kembali berdiri meskipun dengan tertatih-tatih akibat kakiku yang jatuh terkilir tadi. Aku harus segera ke kamar agar semua orang tidak curiga. Aku harus berpura-pura tidak mengetahui semua ini dan barulah besok pagi atau siang aku akan kabur karena tidak mungkin aku pergi tengah malam begini. Aku berjalan menuju rumah dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Ketika aku memasuki rumah itu sudah gelap karena dimatikan lampunya. Memang, kalau tengah malam, seluruh ruangan gelap kecuali kamar dan lampu luar. Bagaimana aku berjalan memasuki rumah kalau gelap seperti ini? Apalagi jaraknya cukup lumayan jauh untuk menuju kamarku. Aku melihat ke arah bel yang terpasang di dekat pintu. Aku berpikir untuk memencetnya agar ada orang yang bangun dan membukakan pintu. Tapi kalau mereka bangun dan bertanya mengenai apa yang aku lakukan di luar rumah tengah malam begini, apa yang harus aku jawab? Tidak mungkin aku berkata jujur untuk saat ini. Tapi mustahil juga kalau aku harus menunggu di luar sampai pagi. Ketika aku sedang mematung di dekat pintu, tiba-tiba ceklek, ada orang yang membuka pintu dari arah dalam rumah. Ketika aku lihat ternyata itu adalah Mas Radit, Bo Inem, dan Bo Surti. Risma? Mas Radit kelihatan sangat kaget ketika melihatku sedang berdiri di dekat pintu. Mas, kataku tersenyum gugup. Kamu ngapain di luar rumah malam begini? Mas sudah mencari kamu kesana kemari. Tapi kamu malah di sini. Kamu ini sedang hamil. Kenapa malah keluyuran begini? Kata Mas Radit kesal. Tadi aku mencari kamu, Mas. Soalnya sudah malam, kamu belum juga masuk ke dalam kamar. Sampai akhirnya aku keluar karena aku pikir mungkin kamu sedang berada di luar. Kataku berbohong. Ya sudah, ayo cepat masuk ke dalam, kata Mas Radit, menyuruhku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku merasa canggung saat ini berada di dekat Mas Radit. Ada pikiran negatif yang aku pikirkan tentangnya. Mas Radit telah menyembunyikan rahasia yang besar dariku. Bo Surti dan Bo Inem kembali memasuki kamar mereka masing-masing, sementara aku dan Mas Radit menuju kamar kami. Aku dan Mas Radit memasuki kamar kami. Mas, kamu habis pergi dari mana? Aku menunggu kamu dari tadi, tapi kamu malah gak ada, tanyaku curiga. Kan Mas sudah bilang, ada pekerjaan yang Mas selesaikan.
Kamu harusnya tidur. Ini sudah larut malam, kata Mas Radit. Memangnya pekerjaan apa? Aku takut, Mas. Sepertinya ada yang gak beres dengan rumah ini, kataku memancing jawaban Mas Radit. Ingin sekali aku mengatakan bahwa aku telah menemukan kuburan bertuliskan nama semua saudara Mas Radit. Tapi tidak mungkin aku katakan sekarang, karena aku belum tahu semua kebenarannya. Apanya sih yang aneh? Sudah, sekarang kamu tidur ya, kata Mas Radit sambil mengelus perutku dan mengecupnya. Mas Radit selalu bersikap tenang dan menenangkan aku ketika aku bertanya mengenai keanehan di rumah ini. Dia selalu menyangkalnya dengan berbagai alasan. Tapi kali ini aku tidak percaya lagi dengan omongannya setelah semua yang terjadi. Keanehan demi keanehan yang aku alami selama di rumah ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus mengatakan dengan jujur dan menanyakan semuanya pada Mas Radit? Atau aku harus mencari tahu semuanya sendiri? Atau aku kabur dari sini dan menceritakan semuanya pada orang tuaku mengenai keanehan yang terjadi pada keluarga mertuaku dan meminta bantuan mereka? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.